kalau untuk proyek-proyek strategis memang saya sarankan Bapak nanti berkoordinasi dengan pihak terkait ya. Artinya kalaupun secara regulasi Bapak sudah merasa yakin dan merasa sudah tahu pilihan ya tetap dikomunikasikan karena untuk proyek-proyek besar biasanya tingkat risikonya lebih besar begitu ya, sehingga berkomunikasi dengan pihak terkait memang menjadi urgent. Kaitan dengan itu sudah menjadi dasar untuk penentuan penunjukan langsung, karena penunjukan langsung itu yang penting kontrak putus dilanjutkannya tunjuk langsung. Anggarannya apakah menggunakan anggaran berjalan atau menggunakan anggaran yang akan datang atau bahkan dilakukan sebelum anggarannya ada gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi, tetap dia boleh gitu ya. Boleh karena mekanisme anggaran mekanisme yang berbeda begitu ya. Jadi dan itu tidak menjadi kriteria. Jadi sebenarnya pengadaan dengan penganggaran itu beda ya. Pengadaan itu tidak dibatasi tahun anggaran. Yang dibatasi tahun anggaran itu adalah penganggaran. Karena itu bagian penganggarannya yang harus concern dengan tahun anggaran, tapi pengadaannya sendiri tidak dibatasi tahun anggaran ya. Karena itu sepanjang klausulnya atau kondisinya cocok, boleh tunjuk langsung ya, walaupun sumber anggarannya berbeda. Pertanyaan menarik yang kedua, terus harganya gimana? Gitu ya. Ini pun sama. Ini jadi perdebatan juga dulu ketika pasal ini lahir ya. Jadi pasal ini lahir memang saran dari Kementerian PUPR waktu itu. Dan jadi pertanyaannya terus harganya kemana? Sama seperti tadi, terus yang ditunjuk pemenang cadangan atau bebas? Itu pun sama. Terus harganya mengacu ke harga baru atau ke harga lama? Tentu saja ini dianggap sebagai pengadaan baru ya, bukan kontrak melanjutkan. Bukan perpanjangan waktu ya, karena itu tentu harganya adalah harga terkini. Kalau memang harganya naik ya naik, kalau harganya turun ya turun, harganya tetap ya tetap. Itu kan bagian dari risiko. Kenapa? Karena penyedia yang baru kan tidak punya komitmen dengan harga penyedia sebelumnya gitu ya, apalagi kan prosesnya sudah dilakukan tahun sebelumnya. Karena itu untuk harganya mengacu kepada harga pasar saat pengadaan yang baru dilakukan. Demikian Rafis. Oke, baik, terima kasih Pak. Pak Nanda. Terima kasih banyak Pak atas arahan. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fridus sudah bertanya. Oke, saya izin Bapak Nanda untuk melanjutkan membacakan pertanyaan melalui kolom chat Pak. Silakan Bu. Oke, Pak, dari Pak Ivan Agustian dari Inspektorat Kabupaten Belitung. Selamat sore, izin bertanya, untuk penunjukan langsung harus dilakukan review terlebih dahulu oleh Inspektorat Pak? Ya, sebenarnya bukan review ya, tapi tadi bersama-sama. Itu dalam konteks mitigasi. Jadi kalau dalam bahasa dulu kami di LKPP menyebutnya probity advice atau probity audit gitu ya. Jadi untuk penunjukan langsung yang sifatnya berisiko, melibatkan anggaran yang besar, Inspektorat dilibatkan sejak awal untuk memitigasi risiko. Karena kan kalau di perusahaan itu kan ada ada audit, ada manajemen risiko, itu dua bagian yang berbeda ya. Kalau pemerintah itu ya audit dan risiko itu adanya di Inspektorat gitu ya. Karena itu untuk proyek atau pekerjaan-pekerjaan penunjukan langsung yang impact-nya besar, anggarannya besar, risikonya besar, maka Inspektorat sejak awal sudah terlibat melakukan probity ya. Probity artinya ikut mendampingi proses itu dan ikut memberikan masukan, ikut mengingatkan, ikut mempelajari dan seterusnya begitu ya. Jadi sederhananya ikut mendampingi untuk melakukan probity advising atau probity audit gitu ya. Bukan mereview dalam pengertian hanya di ujung mereview, kalau sudah salah kemudian memberikan sanksi, bukan itu. Karena Inspektorat itu satu tim dengan pengadaan ya. Karena yang di luar tim itu adalah BPK. Jadi yang akan mengaudit itu BPK, yang menilai pekerjaan ini benar atau tidak itu BPK. Tetapi Inspektorat sebenarnya lebih memerankan, atau APIP ya, lebih memerankan sebagai mitra gitu ya, yang sama-sama bekerja untuk kepala daerah kalau untuk daerah, atau untuk menteri kalau untuk menteri atau kepala lembaga ya, untuk memitigasi risiko hukum di instansinya gitu. Jadi itu Pak, melakukan pendampingan, melakukan probity advice atau probity audit. Oke, terima kasih Pak. Dan saya ingin melanjutkan juga dari pertanyaan dari Pak Dudi Abdurrahman. Bagaimana dengan fenomena akta cabang yang baru dibuka mendekati tender? Itu yang pertama. Maaf ulang. Bagaimana dengan fenomena akta cabang yang baru dibuka mendekati tender? Baik. Ya.
Kemudian kesulitan bila hanya melihat dari legalitas, memang sah secara kualifikasi, namun perlu kehati-hatian juga dalam menindaklanjutinya. Karena ada juga oknum yang memanfaatkan pembuatan cabang padahal sejatinya adalah pinjam bendera. Praktek pinjam bendera perusahaan dalam tender pemerintah ini dianggap sebagai strategi bisnis biasa oleh masyarakat awam hukum. Seiring waktu telah berkembang menjadi jerat pidana yang mengancam kebebasan dan harta kekayaan para direksi perusahaan. MA melalui dua putusan pentingnya yakni putusan MA nomor 58 PK Pitsus 2017 dan putusan MA nomor 114 PK Pitsus 2015 telah memberikan peringatan keras bahwa direktur perusahaan yang meminjamkan bendera atau perusahaannya untuk tender proyek pemerintah dapat dipidana penjara selama 2 sampai 20 tahun dan wajib mengganti kerugian negara hingga miliaran rupiah. Bagaimana Pak tanggapannya terkait dengan statement ini? Iya, ini di luar penunjukan langsung ya, tapi tidak apa-apa kita diskusi karena kita kan ahli pengadaan, diskusinya pengadaan. Iya, sebenarnya banyak ya dinamika di dalam pengadaan, termasuk yang ini dia dipersyaratkan cabang, kemudian dibikinkan akta cabang untuk tender, atau bahkan mempersyaratkan persyaratan izin tertentu, kualifikasi tertentu dan lain-lainnya itu dibuatkan sebelum tender, gitu. Jadi bukan hanya cabang ya, banyak sekali persyaratan yang dibuatkan memang hanya untuk tender. Bahkan ada perusahaan yang didirikan hanya untuk tender itu. Jadi perusahaannya benar-benar baru berdiri hanya untuk ikut tender itu. Ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai pelaku pengadaan ya? Nah, memang ada dilema ya. Dilemanya secara aturan kita tidak bisa menggugurkan perizinan, dokumentasi, persyaratan kualifikasi yang baru terbit, kan kita tidak bisa menggugurkan gara-gara dia baru. Tetapi di sisi lain, terus Pak, ya, kita juga merasa ini ada yang salah gitu ya. Ada sesuatu yang sedang terjadi ya. Kalau orang pengadaan lama biasanya punya intuisi kalau ini ada sesuatu masalah gitu ya. Nah, ini memang tidak diajarkan di Perpres ya. Ini belajar dari pengalaman saja sebenarnya. Maka Bapak Ibu tetap harus waspada gitu ya. Karena biasanya penyimpangan itu penyedia yang terlibat di dalam penyimpangan itu secara kualifikasi dan kompetensi rendah. Jadi kalau tender mestinya dia kalah secara alamiah. Gitu ya. Jadi kalau Bapak merasa tidak ada yang aneh ya dengan hal itu ya lanjut saja. Tetapi kalau ada yang aneh ya Bapak bisa menggugurkan gitu ya. Atau bisa menghold. Ya, ini kalau ini pengalaman ya. Jadi dalam banyak situasi sebenarnya Pokja itu bisa menghold pekerjaan atau menghold tender termasuk PPK ketika dia merasa tidak aman, merasa ada ancaman, merasa ada masalah dan seterusnya ya, untuk melakukan pemeriksaan. Walaupun itu ada risiko ya, kalau benar-benar terjadi itu keinginan atasan kita ya kita bisa digeser, tapi itu lebih bagus daripada kita berisiko terlibat di dalam permainan yang secara risiko hukum tinggi. Jadi saya beberapa kali dulu ketika di LKPP merekomendasikan pelelangan batal karena PPK dan Pokjanya mundur. Ya, dan saya bilang tidak perlu pakai alasan, mundur aja dulu. Ya, nanti alasannya dikorek oleh inspektorat gitu ya. Tapi itu tidak diajarkan oleh Bapak ya di dalam. Tapi kita sebagai ahli pengadaan memang tidak bisa polos ya, tidak bisa lugu gitu ya. Ya, tapi kita tetap wisdom. Jangan karena perasaan juga kita main hajar juga gitu ya. Tetap harus ada bukti. Tapi ketika ada sesuatu yang memang yakin bahwa ini ada permainan sesuatu dan Bapak Ibu perlu untuk menyelamatkan diri sendiri, Bapak Ibu harus punya ketegasan ya. Dan cara yang paling common adalah mundur ya. Apa boleh buat atau didelay ya. Jadi pengalaman saya beberapa kali mendelay pekerjaan supaya akhirnya gugur ya. Kalau memang ternyata kita yakin atasan kita sudah memerintahkan sesuatu yang melahirkan risiko hukum buat kita. Kenapa? Saya sudah jadi saksi ahli banyak sekali Bapak Ibu sekalian, dari mulai menteri, gubernur, wali kota, bupati, kepala lembaga, sampai Pokja, ULP dan PPK yang golongan 3A, 3B yang belum kaya begitu ya. Ketika terjadi masalah hukum tuh hancur semua ya, termasuk menteri aja juga hancur dan nggak ada yang menolong. Yang menolong itu cuma istri kita aja, pasangan kita aja. Jadi ketika
kita bermasalah dengan hukum, hanya istri kita yang peduli. Bahkan anak kita aja juga sibuk dengan sekolahnya. Yang ngantar kemana, saya beberapa kali di sesi ahli, yang menginginkan istrinya ya, dengan keluguannya, karena yang bersangkutan tidak pernah bekerja di dunia formal, apalagi dunia hukum, tetapi ketika suaminya bermasalah, dia menjadi terdepan, begitu ya. Dan beberapa dari mereka bisa bebas datang ke rumah sampai menangis, terima kasih Pak Nandang dan lain-lain. Itu kebahagiaan profesi yang tidak bisa dinilai dengan uang. Karena itu kalau saya dengan tegas menyatakan, dan saya pun terus terang ya, saya juga banyak diminta untuk keahlian saya mau dibeli dengan harga mahal, tapi untuk tujuan-tujuan yang tidak baik ya. Tapi saya tetap menolak dengan keras. Kenapa? Karena saya berbicara idealis. Kalau saya melakukan pelanggaran, maka bibir saya akan keluh dan saya akan mengkhianati profesi saya yang sudah puluhan tahun saya geluti gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap rasional, realistis gitu ya. Tetapi dalam kondisi tertentu harus punya keberanian. Iya, oke, panjang lebar. Oke, selanjutnya saya ingin membacakan apakah penunjukan langsung konstruksi bulan November waktu pelaksanaan hanya 1 bulan. Bolehkah dilakukan 1 bulan? Apakah sama dengan tender dari Pak Martinus, Pak? Silakan, Pak. Iya, yang penting cukup aja ya. Jadi konstruksi kan bermacam-macam, ada yang selesai 1 bulan, ada yang tidak bisa selesai dalam 1 tahun gitu. Tapi yang jelas bahwa penunjukan langsung dilakukan sesuai dengan kebutuhan waktunya ya, dan khusus untuk anggarannya tahun tunggal ya tidak boleh lewat tahun untuk anggarannya. Tetapi kalau anggarannya tunggal dan pekerjaannya tidak bisa tunggal, ya tetap bisa secara pengadaan, tetapi mekanisme anggarannya harus diurus. Tetapi intinya kembali kepada yang tadi, masalah penunjukan langsung itu sebenarnya sepanjang kriterianya terpenuhi ya silahkan. Terkait dengan tahun anggarannya, ya ikut mekanisme anggaran gitu ya. Jadi kalau secara anggaran dimungkinkan, silakan jalan. Kalau tidak dimungkinkan, ya berarti tidak bisa jalan. Walaupun secara pengadaannya boleh, tetapi kalau anggarannya tidak boleh, maka tidak bisa gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya izin membacakan di kolom chat dari Lyndon Johnson. Assalamualaikum, ada suatu kasus yang pengadaannya berupa repeat order. Pengadaan kontraktor atau penyedia jasa melalui proses tender, sedangkan waktu pelaksanaannya 24 bulan. Sementara pengadaan konsultan pengawasnya rapid order, sedangkan waktu sama 24 bulan. Apakah ini tidak menyalahi aturan? Bagaimana cara kami mengajukan sanggahan kepada owner? Gitu Pak, mungkin case dari Bapak. Iya, ya kita lihat ya. Jadi kan pekerjaan konsultan dengan konstruksinya kan bisa berbeda ya, artinya paketnya paket yang berbeda. Maka ya perlu kalau repeat order dilakukan kan tidak ada kriteria, berarti repeat ordernya memang bisa dilakukan. Tetapi sisa pekerjaannya umpamanya karena itu bukan kesatuan konstruksi, ya kesatuan konstruksi kan sebenarnya untuk bangunan, untuk ini ya, untuk gedung dan sejenisnya. Kalau untuk jalan kan sebenarnya tidak ada kesatuan konstruksi gitu ya, atau infrastruktur tertentu juga tidak selalu ada kesatuan konstruksi. Maka dia bisa jadi itunya tetap di tender gitu ya, ininya pada lelang. Tapi intinya beginilah ya Bapak Ibu sekalian, bahwa yang pertama yang Bapak Ibu harus memastikan, kalau saya paham ya sebagai penyedia, jadi bisa jadi Bapak Ibu dirugikan, memang perlu dipelajari dengan benar. Kalau memang ada kesalahan dari sisi owner ya dalam PPK atau PA-KPA, ya silakan menyampaikan pengaduan. Ya diselesaikan dengan baik-baik gitu ya, dibicarakan dengan baik-baik. Dan Bapak Ibu juga tidak ada salahnya menghubungi inspektorat atau menghubungi LKPP ya untuk mencari keadilan, tetapi ya fair, sama-sama fair. Artinya kalau memang owner PPK yang salah, PPK harus menerima, tapi kalau penyedia yang salah juga sama-sama menerima, artinya kita sama-sama punya etikat baik. Tapi kalau untuk penunjukan langsung tadi ya secara regulasi bisa ya kalau ada kesatuan konstruksi, tapi juga bisa tidak dilakukan ketika tidak ada kesatuan konstruksi, ini di tender. Tapi konsultan pengawasnya di repeat order ya, sepanjang dia memenuhi kriteria repeat order ya berarti kan tidak ada masalah gitu ya. Jadi ada 2 mekanisme berbeda untuk mekanisme pemilihan lanjutan dari pekerjaan tadi. Nah kalau Bapak Ibu pastikan juga ya Bapak Ibu kalau memang ada dirugikan secara langsung atau tidak ya. Jadi kalau dirugikan secara langsung Bapak Ibu bisa gugat. Tapi kalau sebagai masyarakat mengawasi, silakan melalui mekanisme pengaduan.
Terima kasih. Izin lagi membacakan pertanyaan dari Risto Naibaho. Dalam penunjukan langsung, yang memilih penyedia yang kompeten itu siap, apakah Pokja atau PPK atau KPA? Begitu, Pak. Iya, tentu saja pemilihan oleh Pokja ya. Jadi yang melakukan evaluasi juga kan jelas oleh Pokja. Tapi bisa jadi informasinya dari mana saja gitu ya. Bisa informasinya dari PA, dari PPK, dari mana saja. Yang penting bahwa itu yang ditunjuk langsung adalah penyedia yang kompeten gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sekedar merekomendasikan itu boleh ya. Yang tidak boleh itu kan kalau bersekongkol gitu ya. Nah, kita memang tidak tahu ketika rekomendasi itu bersekongkol atau tidak. Tetapi yang kita pastikan bahwa tadi ya, prosedurnya jalan, penyediaannya kompeten, harganya wajar, pekerjaannya selesai, dokumentasinya baik, dilakukan semua. Artinya kalau itu sudah dilakukan, secara prosedur sudah sesuai. Dasar hukumnya, Pak. Dasar hukum apa ya? Dari penunjukan langsung yang memilih penyedia kompeten Pokja tadi yang sudah saya bawa. Tadi kan sudah dijelaskan di slide ya, nanti bisa dibaca. Oh begitu, oke ya, siap. Mungkin nanti Pak nanti di share ya. Iya. Saya share. Iya, Pak Risto mungkin bisa nanti Pak Ferry juga nanti bisa diteruskan ke Pak Risto. Oke, selanjutnya saya ingin membacakan dari Pak Eben Heser Adam. Izin bertanya, hal mengenai penanganan mendesak tanggap darurat PMTD dengan penunjukan langsung pada kegiatan konstruksi dalam masa periode kontrak atau masa pemeliharaan, hubungan dengan tanggung jawab masa pemeliharaan seperti apa, bagaimana tanggapan? Ya, itu pun di luar pemilihan ya, artinya semua pekerjaan konstruksi dengan pemilihan apapun kewajibannya tetap berjalan ya, termasuk kewajiban pemeliharaan. Di dalam konteks non konstruksi pun seperti garansi barang, jaminan sertifikat kelayakan dan lain-lain tetap berlaku ya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya kaitan dengan itu. Semuanya sama persis. Hanya penunjukan langsung itu hanya metodenya aja, tetapi delivery-nya, pemeliharaannya, jenis kontraknya sih sama saja. Oke, demikianlah pertanyaan di kolom chat terakhir ya, tadi sudah ditanggapin dan dijawab oleh Pak Nanda. Untuk mengakhiri sesi diskusi, mohon kiranya Bapak Dr. Insinyur Nandang Sutisna memberikan closing statement. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih ya, terutama ke Pak Utum dan Bu Pepi dan Bapak Ibu sekalian seluruhnya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi di tempat dan waktu yang berbeda. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan tugas, dan kita tetap setia dengan dunia PBJ kita, walaupun dinamikanya tidak pernah berhenti ya, selalu ada saja dinamikanya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas closing statement-nya. Kami berharap bahwa ilmu dan pengetahuan dari Bapak terkait materi yang sudah disampaikan dapat diimplementasikan di tempat kerja kita masing-masing. Dan terus berbagi ilmu, berdiskusi, mengembangkan diri agar kita semua berperan aktif dalam meningkatkan kualitas industri konstruksi di Indonesia. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Insinyur Nandang Sutisna, MBA APM ASEAN Engineering, yang telah menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dan pengalaman, dan seluruh peserta yang telah hadir dan aktif berpartisipasi dalam BIMTEK kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk menutup BIMTEK pada sore hari ini, mohon kiranya Bapak Insinyur Untung Yasrul STMT, JPSP JJMS untuk menutup kegiatan bimbingan kita pada sore hari ini. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan Pak Untung. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.
terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Pak Dr. Insinyur Nandang Sutisna. Ini rekan kita dari IAP dan juga termasuk beliau ini sangat profesional dan juga pernah di LKPP Pak ya. Jadi Betul, Pak. kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas Sama-sama, ilmunya. Dan ini kesempatan nanti kami meminta kesempatan di lain waktu untuk bersedia menjadi narasumber dengan tema yang lebih menarik lagi dan lebih lebih memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pada hari ini. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Nandang dan juga pengalaman-pengalaman yang telah diberikan oleh Pak Nandang. Dan memang best practice semuanya nih, ini daging pahanya semua ini kata orang nih, ilmunya mantap. Dan juga kami beritahukan bahwa nanti di hari Sabtu kita tetap secara rutin mengadakan seminar nasional online. Nanti judulnya adalah materinya adalah studi kasus penilaian kegagalan bangunan gedung menguak malpraktik jasa konstruksi. Nah, ini narasumbernya merupakan Pak Profesor Agus Taufik Mulyono. Beliau adalah Ketua Bidang 3 LPJK mengenai penilaian kegagalan bangunan. Dan beliau guru besar di UGM. Ya. Jadi, dan juga ada sedikit beliau merupakan Wakil Ketua Umum PII. Jadi diharapkan teman-teman sekalian dapat mengikuti untuk kita bersharing dan pengalaman dengan beliau. Itu saja yang bisa kami ucapkan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Nandang, rekan kami. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya, dapat bermanfaat. Amin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata penutup dari Bapak Insinyur Untung Yasura STMT IPSP JPMS, sekaligus menandai berakhirnya bimbingan teknis online kita. Saya sebagai moderator dan pihak panitia undur diri, minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi aktif dari semua para peserta. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapak, Pak Nandang, terima kasih semua para peserta. Terima kasih Bu. Pak Nandang. Terima kasih sama-sama. Pak Ratama, terima kasih. Pak Suheri baru muncul ini Pak Suheri. Iya Pak Suheri baru muncul ya Pak ya. Izin live Bu. Ya. Iya Pak Firdaus, terima kasih Pak. Pak Pri